memang yang jadi seperti aku tadi sampaikan, kalau kita selalu tujuannya bantu, kalau dari shop Tokopedia dan Tokopedia ya, kita bantu pelaku usaha untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Dan dari aku tadi sampaikan juga, kita lagi dorong banget seller-seller untuk mulai melakukan atau menggunakan, memanfaatkan fitur-fitur seperti live atau bikin short video buat konten, atau juga connect dengan afiliator. Itu sih yang masih jadi target kita ya, bisa dibilang dalam tahun depan. Mas, kan ini lagi rame adopsi AI ini Mas. Kalau Tokped dan shop Tokopedia sendiri? Kalau itu nanti kita ada beberapa, tapi nanti kita akan umumin sih kalau memang udah spesifik banget soal AI. Kalau seperti aku sampaikan tadi kan, kalau seller ya kita masih ngedorong mereka untuk pakai live dan untuk pakai content creator dan juga afiliator aja sih sendiri. Kalau barang-barang ya kita kan yang set harga barang itu penjual. Jadi kalau untuk platform kita masih diskusi dengan asosiasi dan pemerintah terkait ya. Seperti itu sih kurang lebih. Kita again kalau harga itu kan yang set penjualnya. Paling kalau kita tetap support aja dan berbagai campaign, kita kan masih ada tanggal masih jalan, beli lokal masih jalan. Paling kita memang membantu seller untuk bisa meraih pembeli seluas mungkin dan sebaik mungkin aja. Tapi soal biaya administrasi di e-commerce-nya juga nggak ada pengaruh soal itu Mas. Untuk biaya administrasi dan segala macam nggak ada pengaruh dari itu. Kita nggak bisa spekulasi untuk kayak ada segala macam sama biaya transaksi. Berarti ada insentif itu juga masih biasanya. Maksudnya? Kalau misalkan ada kenaikan terus dikasih. Ya, paling ya sama aja seperti yang aku sampaikan tadi. Kalau untuk misalnya pengusaha beli lokal gitu kan, kita ada tab beli lokal tuh, nah itu masih jalan. Tanggal kembar, promo bujang juga kan masih jalan. Dan mungkin nanti ada momentum-momentum seperti Ramadan, campaign-campaign seperti itu masih kita jalankan. Yang jelas kita bantu seller untuk dapat exposure ke pembeli seluas-luas mungkin. Kalau untuk TikTok sendiri mungkin terkait Fokus kami lebih di kontennya, jadi kayaknya pertanyaannya lebih tepat untuk yang e-commerce-nya, dan seperti jawaban Adi tadi ya. Pak Bu, capaian Harbolnas Kalau seperti aku tadi share aja sih, kalau itu kan kita lihat dalam sidang pertama di puncak 2019, kenaikan transaksi sampai 50 kali lipat. Jadi itu memang pencapaian yang luar biasa ya sebenarnya buat para seller. Itu juga memperlihatkan gimana promo tanggal kembar yang kita jalankan dari awal tahun itu bermanfaat juga buat para seller untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Itu ada rinciannya nggak, yang Tokopedia yang mana sama yang TikTok Shop yang mana? Berapa Maksudnya paling ya kita kan tadi lihat kalau kategori paling laris di Tokopedia dan Tokopedia itu ada sedikit berbeda. Sedikit nyontek ya. Kalau kategori paling laris memang kalau di Tokopedia itu ada kecantikan, perawatan diri, handphone dan elektronik, dan fashion pria. Kalau Tokopedia itu sama, ada kecantikan dan perawatan diri, ada fashion wanita dan fashion muslim. Itu ada rupiahnya nggak sih Pak? Kita nggak Berapa triliun? Kan pemerintah naik tuh dia target Harbolnas. Saya kita nggak bisa bagi share untuk monetary value ya. Bagi proyeksi tren. Karena kita adalah UGC, sebenarnya yang menetapkan trennya adalah komunitas TikToknya itu sendiri. Tapi yang paling penting sebenarnya tren di TikTok kan bisa dilihat setiap harinya. Jadi bisa dibuka TikToknya dan kemudian lihat bagian trennya aja. Masuk ke TikTok Studio, di situ selalu ada trennya. Atau juga bisa masukin Creator Insight di search engine-nya, dan kemudian nanti akan keluar yang lagi trending di TikTok itu apa saja. Mas, shop program berikutnya jadi maksudnya di program UKM itu membantu juga pembeli. Kita masih sejauh ini ya untuk seller masih soal campaign yang tadi sih yang aku sebutin, 2017, lokal, tanggal kembar, promo bujang, dan memang masih di sekitar itu aja sih untuk program-programnya ya. Yang hasil campaign yang soal afiliator tadi kita ada Creator Slam dan juga youth program, itu yang lagi jadi fokus kita. Satu lagi yang Tokopedia maupun sendiri itu seperti apa sih gitu, sama memandang nanti tahun 2025 akan seperti apa gitu? Mungkin yang kita lagi emang kejar terus sih itu ya, soal bagaimana seller itu bisa beradaptasi dalam perkembangan teknologi baru.
dan memang agar mereka bisa lebih banyak lebih banyak keuntungan, memang saatnya kan sekarang memang menggunakan video maupun live, baik live atau short content, dan itu kita lagi gencarkan di situ sih, biar exposure mereka ke seller-seller terhadap pembeli itu sebenarnya menguntungkan dua belah pihak sebenarnya. Seller dia bisa dapat pembeli jadi lebih luas lagi, dia bisa memanfaatkan live, dia bisa live sendiri, atau dia bisa memanfaatkan afiliator yang banyak yang dia ada di TikTok. Sementara si pembeli sendiri ya lebih gampang juga menemukan barang yang dia bisa search di Tokopedia, atau bisa mungkin dia lagi lihat konten ternyata muncul barang-barang ternyata dia butuhkan. Itu sih yang lagi kita gencarkan di tahun ini, dan juga tahun depan masih terus kita bikin lagi. Oke, Mas. Thank you.